Karena nanti UAS-nya adalah soalnya online seperti ini, sehingga iso ngaplikasi untuk apa ndak bisa nginstal Navigate di laptop. Sebetulnya ada di HP, ada aplikasi namanya bukan Navigate tapi database manajemen Oppo ngono. Pokoknya ada nanti modelnya seperti sama, ada yang masukkan host, port dan sebagainya. Tapi kalau kalian nanti ndak melakukan inovasi, inisiatif, install dan sebagainya baik di HP ataupun di laptop. Oh, aku ndak punya laptop, saya punya HP, bisa di Play Store ada. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-14. Nanti biar tidak terlalu lama, bahwa ini masih subbab dari database management system. Kalau ini adalah proses join tabel ya, menggabungkan antara beberapa tabel gitu aja. Kalau tadi kan hanya satu tabel. Kita nanti akan belajar bagaimana cara untuk menggabungkan di beberapa tabel atau kolom. Nah, untuk perintahnya sama seperti tadi, select, from, terus where ini opsional, order ini opsional, tergantung kita maunya seperti apa. Yang terpenting adalah ini sebetulnya. Kalau select itu tadi hanya kolom-kolom saja, baru di sini ada penambahan nama tabel 1, tabel 2, dan sebagainya. Begitu juga kolom nanti tabel 1, tabel 2. Nah, contohnya seperti ini. Kalau pada pertemuan ke-12 itu kemarin kita sudah belajar relasi antar tabel ya. Kita punya suatu tabel yang sudah berdiri sendiri, yaitu dosen, mata kuliah, sama mahasiswa. Terus kita membuat tabel lagi yang namanya kelas sama KRS. Kelas dan KRS. Contoh pada tabel kelas. Contoh pada tabel kelas. Di sini kan hanya, kenapa kok tabel kelas hanya menampilkan satu perwakilan dari kode mata kuliah? Karena di relasi itu kita harus memasukkan semua data ini. Maksudnya seperti apa? Tidak mungkin ketika data itu misalkan ada ID kelas gitu ya, di kelas, ya memungkinkan sekali sebetulnya. Cuma kan nanti yang terjadi adalah adanya data yang mubazir gitu ya, dalam artian nggak perlu untuk ditampilkan. Kita nggak mungkin menuliskan ID kelas, kode kelas, mata kuliah, dan SKS. Ataupun nama dosen, ada NIP, kemudian nama. Kan nggak mungkin. Maka dari itu, karena di sini ada yang namanya primary key, berarti kode itu berasal dari kode mana, maka hanya menampilkan ID kelas, kode, dan NIP. Ketika kalian KRS ataupun data yang lainnya, maka itu yang ditanyakan kan mesti nomor NIM-mu berapa, 09001. Berarti datanya kan itu semuanya. Kita hanya memasukkan NIM-nya saja, tapi nanti kalau kepingin lebih lanjut melihat data yang lain, maka nanti akan ke data detailnya itu. Ini relasi antar tabel yang kita pelajari kemarin. Kemudian ini adalah cara menampilkan kombinasi dari kombinasi data dari beberapa tabel. Oke, kalau tadi itu select from, ya,
dan kolom. Tadi kan kolom NIM, nama, dan kelas. Maka kalau kita ingin mengkombinasikan dua tabel, pada kasus ini adalah tabel KRS dan tabel mahasiswa, maka pada tabelnya itu pun disematkan juga, dikatutno nama tabelnya juga. Kita pengen menampilkan tabel, kita pengen entitasnya nama dan alamat, nama dan NIM dan nama. NIM dan nama itu punyanya siapa? Di punyanya tabel mahasiswa. KRS kita itu di KRS kita itu pengen menampilkan apa? ID kelas sama nilai. Berarti KRS-nya juga kamu katutno. Kalau enggak dikatutno nanti dia akan bingung. ID kelas iki nggone sapa ngono. Ibuke sapa? Lek iki anake ya, iki anake sapa iki? Oh ternyata ID kelas itu anake KRS. Nilai itu anake KRS. Maka nanti MySQL akan memproses data dari mahasiswa dan KRS. Kalau kita mengambil data di dalam dua kotak, misalkan ada kotak mahasiswa sama kotak KRS. Kalau kita tidak menginputkan di dalam kotak itu tadi ada kresek NIM dan kresek nama. Di kardus KRS ada kresek ID kelas sama ID nilai. Dan ini misalkan kardus, ini kardus. Di dalam kardus ini ada dua kresek, kan ngono. Ketika penamaan ini harus dikatutno, ini kardusnya sopo, ini kreseknya sopo. Kalau penamaan ini kardusnya gini, terus kita yang lakukan hanya kreseknya sopo, ini nanti bingung. Iki ku kreseknya sopo, iki sing sebelah iki kan gitu. Kita enggak tahu. KRS-nya itu kresek ini punya sopo, punya KRS sopo, punya mahasiswa. Itu salah satu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita enggak perlu misalkan kalau tabelnya itu terlalu panjang, misalkan kita bisa menginisialkan dengan kode-kode kita sendiri. Bisa dengan mahasiswa itu kita diinisialkan dengan M. Kalau KRS dengan K. Akan tetapi pada saat menulis from mahasiswa M atau KRS, kita harus mendefinisikan bahwa M-nya ini adalah punyanya mahasiswa. K ini punyanya KRS. Nah, ini select ya, salah ini. Maka dokumentasinya seperti itu. Nah, pada slide ini saya menggambarkan ataupun mendefinisikan bahwasanya di sini saya punya dua tabel, tabel X dan tabel Y, di mana tabel X ini ada kolom AB, Y ada BC, di mana mereka punya isi masing-masing, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Kalau Y itu ada B2, B3, B4, C, C2, C3, dan C4. Maka kalau perintahnya select select X titik Y, X ini adalah nama tabelnya ya. Kalau nama tabelnya ini adalah dosen, maka di sini juga dosen. A ini kolom iki loh. Ya. X ini nama tabel, B iki nama kolom. Ini juga berlaku sama. From dari mana? Dari tabel X sama Y. Kalau kalian hanya menulis X misalkan, ya nanti eksekusinya tidak akan berhasil. Maka nanti akan terjadi error. MySQL itu gini, mari select from dipisahkan dengan koma, mesti ada tutup komai, titik komai.
Terus itu salah satu dari fungsi dari MySQL seperti itu. Nggak wis patennya gitu, nggak bisa diganggu gugat. Maka nanti akan muncul ada data semuanya dari penggabungan X dan Y. Ini semua yang digabungkan. Nah, ada lagi cara menampilkan data where hanya data X titik B dan Y titik B. Jadi data yang ditampilkan ada data yang ada yang punya hubungan B di tabel Y dan B di tabel X. Misalkan di tabel Y itu B2C2, apakah ada B2 di tabel X? Oh ada. B3 ada. B4 ada. Maka yang ditampilkan adalah data semuanya. Kenapa B1 tidak ada? Ya karena di tabelnya tidak ada B1. Maka yang ditampilkan hanya yang punya relasi. Akan tetapi kalau pengen kita memunculkan semuanya, ada yang namanya left join sama right join. Perintahnya seperti ini. Select bintang from X, left join. Maka kalau left itu berarti data from X, left join berarti data X-nya ini yang dijadikan acuan terhadap data yang ada di Y, maka dia akan menampilkan semua data. Kalau misalkan dia tidak ada data, dia nanti akan ditulis 0 ini, kosong. Kan kosong tadi ya. Begitupun juga yang right join juga sama kasusnya. Oke. Syarat melakukan left join, right join, bahkan full join, syaratnya cuma satu. Di kedua tabel itu harus ada inisial yang sama. Misalkan di tabel X ini A, B, dan BC, berarti ada sesuatu yang sama. Misalkan tabelnya ada yang sama. Kalau misalkan ini DC, yo hasilnya nanti tidak akan sama. Harus sama. Jadi tabel ini sama tabel ini juga sama. Seperti contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Menampilkan data equal join, menggabungkan antar tabel menggunakan operator sama dengan pada kondisi dalam klausa where untuk membandingkan satu kolom dengan kolom lainnya. Ingat ya, kalau misalkan melakukan join harus ada data yang sama. Pada kasus ini adalah NIM dengan NIM. Kalau NIM dengan ID kelas ya enggak sama, kan enggak ada kesamaan kan begitu. Ya, enggak ada kesamaan. Ketika melakukan join itu mesti harus ada kesamaan dari data yang tabel 1 dan di tabel 2. Maka ketika melakukan equal join ini nanti hasilnya adalah data yang ada di tabel KRS ini nanti akan muncul semua. Karena di sini 201 adalah Anita, 201 Anita dan sebagainya, nanti akan muncul lagi Anita, Ekawati, muncul double berdasarkan tabel yang ada di KRS. Yang left join juga sama. Informasi yang ditampilkan dari tabel sebelah kiri, statement left join beserta pasangannya dari tabel sebelah kanan. Meskipun ada data dari sebelah kiri tidak memilih pasangan, maka ditampilkan dengan pasangannya berupa 0. Karena ini ada pasangan semuanya, maka ada datanya semuanya. Anita, Ekawati, Farida berdasarkan data yang ada di sebelah kiri. Mahasiswa ini. Left join, right join sama kasusnya. Hasilnya juga sama, tinggal pengambilan datanya saja mau data yang sebelah mana. Untuk yang full join juga sama,
Nah, oke ya. Jadi sebetulnya untuk select tabel, menampilkan data satu tabel, terus join tabel, caranya juga sama dan sebagainya. Nanti saya share ini di e-learning. Nanti juga ada kuis. Nanti saya juga masukkan di e-learning biar teman-teman semuanya itu enggak kebingungannya terlalu lama, nanti saya harap bisa sebentar. Nah, untuk pertanyaan dan sebagainya nanti bisa kita share atau kita lebih lanjut di WA group gitu ya. Setelah saya ngirim tutorial tadi ya, yang pertama untuk instalasi dan bagaimana, kita nanti akan belajar sedikit-sedikit di grup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa melalui WA group. Oh ya, untuk perihal absensi di e-learning sudah saya buka untuk absensi, bisa kalian absensi di sana semua. Pertemuan kita itu tinggal besok, selepasnya adalah UAS. Yang saya beritahukan adalah untuk UAS ini semuanya online, semuanya basic, sedikit online dalam artian semuanya di Naviget gitu ya. Jadi teman-teman yang belum install Naviget bisa install Naviget. Jika belum, bisa menggunakan aplikasi lainnya yang ada di HP yang sama seperti di Naviget. Seperti halnya kemarin loh, yang nggak bisa nginstal di desain di laptop, untuk desain tabel bisa menggunakan yang fasilitas di HP dan sebagainya. Nah, itu saja bisa saya sampaikan untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.